kalau kita lihat dari sisi perpanjangan ini, memang ada sedikit memberikan kelegaan bagi kita. Karena pertama, tadinya kan wacananya itu kan adalah sampai dengan akhir Juli atau mungkin awal Agustus, ya kan? Tapi ternyata ini sampai tanggal 25. Nah, memang sekalipun ya pertama bahwa diperpanjang sampai tanggal 25, ya memang tetap saja bahwa posisi keuangan daripada pelaku-pelaku usaha ini juga udah sangat-sangat kritis ya. Tapi kami menyadari bahwa ini merupakan suatu keputusan yang bijak ya, yang memang ini adalah merupakan alternatif ya kita bagaimana supaya mampu kita bersama-sama menekan laju penyebaran COVID-19 ini. Nah, kemudian harapan kami memang bahwa apa yang menjadi harapan pemerintah itu menjadi kenyataan bahwa tanggal 26 besok itu angkanya sudah makin melandai, maka mungkin pemerintah akan memberikan kelonggaran-kelonggaran di mana UKM-UKM yang selama ini sudah sangat-sangat kritis kondisinya pelan-pelan mulai beroperasi, mulai bangkit kembali dan bisa mewarnai berbagai aktivitas usaha dan bisnis kita. Nah, kalau kita lihat memang dalam jangka waktu 5 hari ke depan ini, ya tentu ya kita menunggu saja lah bagaimana supaya memang betul-betul sesuai dengan yang dilakukan oleh pemerintah dan UKM-UKM kita juga pada posisi bagaimana agar mereka segera beraktivitas karena kita tahu kondisi UKM-UKM kita terutama sangat-sangat menyedihkan saat ini karena hampir 20 hari kan mereka tidak bisa membuka usahanya padahal kita tahu karakteristik UKM kita apalagi mikro kita berjualan hari ini adalah untuk kebutuhan besok ya kan. Jadi kalau misalnya sampai ini diperpanjang, nah tentu memang ini menjadi satu kondisi sangat berat bagi UKM-UKM kita gitu. Baik Pak Sarman, untuk permasalahan dari melonjaknya COVID-19 ini kan juga kita tidak ketahui bersama begitu ya bagaimana ke depannya. Nah ini kira-kira apabila, begitu kita bicara apabila nanti PPKM ini diperpanjang lagi, bagaimanakah kondisi dari pelaku usaha di Indonesia sendiri? Ya, kalau secara umum tentu makin berat ya, karena kalau kita lihat jangka waktunya bahwa kita pertama kali mengalami COVID ini kan bulan Maret 2020. Saat ini sudah hampir bulan Juli, artinya sudah hampir 1 tahun 4 bulan lah ya pengusaha-pengusaha kita ini penuh dengan ketidakpastian. UKM sudah pasti terpuruk. Kemudian juga pengusaha-pengusaha kita kelas menengah atas tapi yang di sektor pariwisata itu juga sudah teramat berat. Katakanlah misalnya sektor-sektor hotel misalnya, restoran, kafe, walaupun mereka adalah kelas-kelas atas misalnya, tapi dengan kondisi saat ini juga sudah sangat-sangat terancam. Dan kita lihat misalnya bagaimana hotel-hotel di Bali dan juga tempat destinasi wisata, bintang 4, bintang 5, semua sudah sangat-sangat terpuruk. Jadi kalau memang ini masih diperpanjang, ya artinya ada 3 posisi nih saat ini. Ada mungkin akan mampu bertahan dengan pada posisi cash flow atau arus kasnya yang sudah sangat-sangat tipis. Yang kedua, bisa saja mereka melakukan rasionalisasi. Rasionalisasi itu ada kemungkinan mereka akan melakukan PHK, walaupun itu merupakan alternatif terakhir, atau mungkin merumahkan karyawan. Nah, yang ketiga yang paling ekstrim adalah ya kalau tidak tahan lagi apa boleh buat harus menutup usahanya. Tapi ini kan sesuatu yang sangat-sangat kita tidak harapkan. Tapi bagaimana supaya pemerintah dalam hal ini bisa hadir bagaimana meringankan berbagai beban daripada pengusaha-pengusaha kita ini. Apakah itu dari sisi biaya operasionalnya, atau mungkin melalui ada relaksasi, stimulus, maupun katakanlah insentif atau keringan-keringan yang lain. Nah, pemerintah harus hadir supaya dalam jangka waktu ke depan ini pengusaha-pengusaha kita ini mampu bertahan dan tidak melakukan rasionalisasi, apalagi sampai menutup usahanya. Itu menjadi harapan kami ke depan, Mas. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia dan bisa di-download di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti perkembangan berita informasi terkait ekonomi dan juga bisnis.